kekuasaan Allah mutlak. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Segala khazanah itu ada pada Allah. Antumul fuqara ilallah. Manusia ini miskin, lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya apapun. Semua ada pada Allah. Kaya, miskin, sehat, sakit, mulia, hina, aman, rusuh, panas, dingin, semua ada di genggaman Allah. Ma min waraqatin tasqutu illa ya'lamuhullah. Tidak ada satu daun pun yang terkelupas dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini harus kita ulang-ulang bicarakan supaya apa? Supaya betul-betul tertanam di dalam hati kita keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, jadilah sesuatu itu. Ketika Allah katakan jadi, jadilah sesuatu itu. Karena semua milik Allah. Yang menguasai Allah, yang berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia boleh punya keinginan, saya mau ini, mau itu, saya ingin itu, ingin ini, boleh, silahkan, itu sifat manusia. Tapi yakinlah bahwa ketetapan kita tidak berlaku. Keinginan kita belum tentu terwujud. Yang berlaku ketetapan Allah. Yang terwujud adalah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Manusia punya kehendak, keinginan, cita-cita, angan-angan, tapi yang berlaku kehendak Allah. Anta turid wa ana urid. Kamu punya mau dan aku punya mau, kata Allah dalam hadis qudsi. Wala yakunu illa ma urid. Tapi yang terjadi, yang akan berlaku adalah keinginan aku, bukan keinginan kamu. In sallamta ma urid kafaituka fima turid. Kalau kamu wahai manusia pandai-pandai menunaikan keinginanku, maka aku akan cukupi keinginan-keinginan kamu. Wa illam tusallim ma urid ta'ibtuka fima turid. Tapi kalau kamu itu menolak keinginanku, kata Allah, kamu menolak kehendakku, kamu menolak ketetapanku, perintahku, arahanku, ta'ibtuka fima turid. Maka aku akan buat kamu capek untuk mendapatkan keinginan kamu, tapi kamu juga tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi ketetapan Allah yang akan berlaku. Ini poin pertama yang harus kita mantapkan dulu. Kalau ini mantap, baru kita bicara yang lain. Baru kita cerita yang lain. Karena pangkalnya ada di sini. Suatu hari Nabi SAW berjalan dengan salah seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Digandeng tangannya oleh Nabi SAW. Sambil berjalan Nabi cerita, ya ghulam ihfadillah yahfadka. Wahai anak, jagalah perintah Allah, maka Allah pun akan menjaga kamu. Ittaqillah tajid lahu tujahaka. Takwalah kamu kepada Allah, maka kau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Takwa kepada Allah, kau akan dibimbing Allah, kau akan dijaga Allah, kau akan dipelihara oleh Allah, kau akan dituntun oleh Allah, kau akan diselamatkan oleh Allah. Takwa kepada Allah. Kemudian Nabi lanjutkan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah sesuatu kepada Allah. Karena yang mampu memberi hanya Allah. Manusia miskin, makhluk tidak punya kekuatan apa-apa. Walaupun dia seorang raja, dia tidak mampu melakukan apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kamu minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah. Yang mampu tolong kamu hanya Allah. Makhluk tidak mampu memberikan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya. Lawijtama'atil ummah. Wahai Ibnu Abbas, andaikan seluruh umat ini berkumpul menjadi satu,
bi ayyan fa'uka bi syai'in, untuk memberikan sedikit manfaat kepada kamu, la yanfa'uka, tidak mampu. Tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan berjaya, tidak akan berhasil illa bi syai'in qad kataballahu lak, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Ini penting, harus kita yakini. Andaikan seluruh umat ini berkumpul menjadi satu, dari timur, barat, utara, selatan, kaya, miskin, Arab, Ajam, besar, kecil, semua sepakat untuk memberikan manfaat kepada seseorang sedikit saja, kehendak dia, keinginan dia, la yanfa'uka, tidak akan mampu. Illa bi syai'in qad kataballahu laka, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Wala in istama'atil ummah bi ayyadurruka bi syai'in, dan andaikan seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk memberikan madarat, musibah, malapetaka kepada kamu sedikit saja, sama, la yadurruk, tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan berjaya. Illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Itu ketetapan Allah yang berlaku. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya ketetapan Allah itulah yang akan berlaku. Ketentuan Allah itulah yang akan terjadi. Kehendak Allah itulah yang berjaya. Maka dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya yang tanpa batas, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita, mengingatkan kepada kita bahwa ketenangan manusia, kedamaian manusia, kebahagiaan manusia yang dicari-cari oleh manusia, yang diidam-idamkan oleh manusia, yang diinginkan oleh setiap orang, itu adanya di dalam agama, bukan ada di tempat yang lain. Kebaikan, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, itu adanya di dalam agama. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia tidak campurkan imannya dengan kesyirikan, maka mereka wajib mendapatkan keamanan dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang dapat hidayah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dalam dirinya ada iman kepada Allah, pasti dan pasti aku akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, hati yang tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, manusia akan mendapatkan ketenangan. Ini harus kita fahami. Karena yang namanya kebahagiaan ini dicari-cari oleh manusia. Kemana-mana. Korban segala-galanya untuk cari sesuatu yang namanya kebahagiaan. Tapi ternyata banyak manusia yang gagal mencari kebahagiaan. Bahkan belum lama ini ada seseorang yang sangat terkenal di negeri kita ini, yang sangat kaya raya. Semua orang kenal dengan dia. Dia baru-baru ini berbicara. Dan pembicaraannya diviralkan. Apa kata dia? Dia mengatakan bahwa saya sedang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan, kamu ini ada di mana?
Saya sudah ke sana kemari mencari kamu, kok nggak ketemu juga. Kamu sebenarnya ada di mana, wahai kebahagiaan? Kok sulit banget sih kamu ini dicari? Aku sudah punya ini, punya itu untuk mencari kamu ke sana kemari. Nggak ketemu juga. Kamu ini sebenarnya ada di mana? Semua orang pasti mencari yang namanya kebahagiaan ini. Baik kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Karena ini kebutuhan kita. Walaupun seseorang punya uang banyak, pangkatnya tinggi, fasilitasnya lengkap, badannya sehat, tapi kalau si kebahagiaan ini tidak ada, maka semua itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya ketika seseorang tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, yang besar, yang hebat, yang mampu segala-galanya memberitahu kita bahwa kebahagiaan itu ada di dalam agama. Kebahagiaan itu ada di dalam perintah-perintah Allah. Kebahagiaan itu ada di dalam zikrullah. Ini yang harus kita yakini. Maka Allah Subhanahu wa taala tekankan, pahamkan, sampaikan kepada kita bahwa datangnya agama kepada manusia ini untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan mereka. Agama yang Allah datangkan untuk manusia ini adalah kesempurnaan nikmat yang Allah sempurnakan untuk kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Datangnya agama, datangnya Islam untuk menyempurnakan kenikmatan yang dicari-cari oleh manusia. Kesempurnaan nikmat itu ada di dalam agama. Kalau manusia mendapatkan agama, berarti dia mendapatkan kenikmatan. Maka jangan kita pernah menyangka, jangan pernah kita salah sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan agama kepada kita untuk menyusahkan kita. Nah, ini enggak benar. Ini enggak ada. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak pernah datangkan agama untuk menyusahkan kamu, wahai manusia. Perintah-perintah Allah yang datang kepada kita bukan untuk membuat kita susah. Bukan untuk membuat kita repot. Bukan untuk membuat kita menderita. Tapi kenapa kadang-kadang seakan-akan kita ini kok merasa capek, merasa letih, merasa bosan, merasa terbebani dengan perintah-perintah Allah? Kenapa? Kalau ini terjadi, kita harus sadar. Mungkin saat itu iman kita dalam keadaan lemah. Mungkin saat itu iman kita dalam keadaan sakit. Karena yang tidak merasakan kelezatan ibadah itu adalah orang-orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas, capek, sebenarnya nggak mau, tapi terpaksa. Itu sifat orang munafik. Badannya menolak, hatinya juga menolak. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka terpaksa melakukan ibadah itu supaya dilihat oleh manusia, bukan karena Allah. Badannya malas, hatinya tidak ikhlas. Itu sifatnya orang munafik. Maka orang munafik itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berat melakukan sholat di waktu gelap.
Afqalus salah 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah. Salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Kenapa? Saat itu gelap. Tidak nampak. Dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Dia melakukan sesuatu supaya dilihat dan disaksikan oleh manusia saja. Padahal hakikatnya dia berat, malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri mengerjakan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Itulah sifat orang munafik yang harus kita khawatirkan. Mungkin nggak itu ada pada diri kita? Mungkin. Datang nggak sesuatu sifat buruk seperti itu pada diri kita? Kadang-kadang datang. Maka kita ini jangan pernah aman dari sifat munafik. Bisa jadi diri kita ini juga termasuk orang munafik. Karena orang munafik ini bermuka dua. Bukan karena Allah, pura-pura, tidak jujur kepada Allah. Ini bahaya. Maka kita harus minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai diri kita ini tergolong orang-orang munafik, ya Allah. Jangan sampai, kita harus minta kepada Allah. Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir dirinya tergolong orang-orang munafik. Padahal kita kenal bagaimana hebatnya iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia tanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu yang menyimpan data, catatan orang-orang munafik dari Nabi SAW. Dia tanya apakah nama Umar ada di dalam catatan itu. Dia takut, khawatir dirinya tergolong orang-orang munafik. Karena dikatakan man ya'man anin nifaq illa wa huwa munafik. Siapa orang yang merasa aman dari sifat munafik, dialah orang munafik yang sebenarnya. Jadi kita jangan pernah merasa aman dari sifat buruk. Harus khawatir, harus takut. Jangan-jangan kita tergolong orang-orang munafik. Tandanya apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika kita bangun mengerjakan sholat, malas. Gak merasakan nikmatnya ibadah. Nah ini bahaya. Gak ada rasanya ibadah. Gak ada kenikmatan ibadah. Bangunnya dalam keadaan malas, baca Quran malas, zikir malas, berdoa malas, semuanya malas. Nah, itu termasuk sifat orang-orang munafik. Maka orang beriman itu harus merasakan kelezatan ibadah. Nah, ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Orang beriman itu harus merasa lezat saat beribadah kepada Allah. Ini namanya orang beriman. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Ketika kamu mampu merasakan kenikmatan saat kau beribadah. Dan ketika kamu mampu merasakan kepedihan, kesedihan saat kau melakukan dosa. Saat kau tercebur dalam kesalahan, sedih hati, hancur perasaan, malu, takut kepada Allah, anta mu'min. Maka saat itu kau sedang dalam keadaan beriman kepada Allah. Ketika kamu mampu merasakan kesenangan hati, kegembiraan, kepuasan di saat kau beribadah kepada Allah. Dan di saat kau mampu bersedih ketika kau terpaksa melakukan dosa, maka itulah tanda iman yang sedang bersemi di dalam hati kamu. Idza sarratka hasanatuka, saat kau mampu bergembira ketika ibadah. Wa sa'atka sayyi'atuka, dan kau merasa sedih, malu, takut kepada Allah ketika kau melakukan dosa. Fa anta mu'min. Maka saat itulah iman sedang bersemi di dalam hati kamu. Tanyalah pada diri kita sendiri. Ittahimu anfusakum. Tuduhlah dirimu. Apakah kita sudah mampu merasakan
lezatnya ibadah? Dan apakah kita sudah mampu merasakan hancurnya perasaan, sedihnya, malunya, takutnya kepada Allah kalau kita melanggar aturan Allah? Atau justru sebaliknya, saat beribadah merasa malas, terpaksa, terbebani dengan perintah-perintah Allah. Tapi ketika diajak maksiat kok semangat, kok senang, kok gembira, kok ketawa-ketawa, seakan-akan tidak ada ancaman dari Allah. Tuduhlah diri kita sendiri. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Karena orang beriman itu hakikatnya dia pasti akan bergembira dan senang ketika dia bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi SAW masuk ke masjid. Didapati saat itu ada salah seorang sahabat yang bernama Haris radhiyallahu anhu. Nabi datang ke masjid, ada seorang sahabat, ditanya oleh Nabi, "Kaifa asbahta ya Haris?" Wahai Haris, bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Maka si Haris mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqa ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, pagi hari ini imanku dalam keadaan sehat. Imanku dalam keadaan baik-baik saja. Ini pengakuan si Haris. Maka Nabi SAW ingin bukti. Apa kata Nabi? Likulli haqqin haqiqah. Wa ma haqiqatu ma taqulu ya Haris? Sesuatu yang hak, yang benar itu ada buktinya. Kau katakan dirimu beriman itu buktinya apa wahai Haris? Coba ceritakan kepada aku. Apa buktinya kau mengatakan dirimu beriman? Mulai Haris menceritakan tanda-tanda iman yang dia miliki pada saat itu. Pagi hari itu. Kata dia yang pertama, azhafat nafsi anid dunya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saat ini aku semakin paham. Aku semakin jelas tentang hakikat dunia yang sebenarnya. Artinya, kerakusanku kepada dunia sudah tidak ada lagi. Ketamakanku kepada dunia sudah aku batasi. Aku sudah semakin paham hakikat dunia yang sebenarnya. Wa adma'u fi nahari, dan aku senang ya Rasulullah ketika aku mampu berpuasa di panas terik siang matahari karena Allah. Aku gembira, aku senang ketika aku mampu berpuasa karena Allah di tengah-tengah panasnya terik matahari. Wa ka'anni wa ashartu layali. Dan aku senang ya Rasulullah ketika aku mampu bangun di malam hari di saat orang-orang lelap dalam tidurnya. Aku bermesraan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, menyebut nama-nama Allah, membaca firman-firman Allah di saat orang-orang lelap dalam tidurnya di malam hari. Aku rasakan bahagia dan gembira melakukan ibadah tersebut ya Rasulullah. Wa ka'anni anzur ila arsy rabbi barizatan ta'aini. Dan seakan aku mampu melihat arsy Allah terbentang di depan mataku ya Rasulullah. Wa ka'anni anzur ila ahlil jannah yatazawarun. Seakan-akan aku mampu merasakan bagaimana gembiranya penghuni surga berziarah satu dengan yang lain karena Allah. Wa ka'anni anzur ila ahlin nar yata'awun. Dan seakan aku mampu merasakan, seakan aku mampu memikirkan bagaimana pedihnya siksa Allah, ancaman Allah, azab Allah bagi orang-orang yang ada di dalam neraka. Dia cerita kepada Nabi apa yang dia rasakan pada pagi hari itu. Dia semakin paham atas hakikat dunia. Dia mampu merasakan nikmatnya puasa di siang hari yang panas. Dia mampu merasakan nikmatnya ibadah di malam hari saat orang-orang lelap dalam tidurnya. Dia mampu membayangkan peristiwa-peristiwa akhirat yang pasti terjadi pada manusia nanti.
Itulah tanda-tanda kelezatan iman yang diceritakan oleh sahabat Haris kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Sodakta ya Haris, benar kamu wahai Haris, benar wahai Haris, itu tanda iman. Anta rajulun nawwarallahu qalbak falzam. Kamulah seorang laki-laki yang sedang Allah sinari hati kamu dengan cahaya iman. Falzam, pegang teguhlah wahai Haris. Gigitlah iman itu dengan gigi geraham kamu. Itu tanda iman yang sedang bersemi dalam kehidupan kamu." Maka orang-orang beriman itu, Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, dia akan merasakan nikmat ketika dia beribadah kepada Allah. Ketika sholat rasa nikmat, baca Quran rasa nikmat, disebut nama Allah hatinya bergembira. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan firman-firman Allah bertambah imannya. Kenapa? Karena ini firman kekasihnya. Firman Allah. Ketika dibacakan menambah iman. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Nyambung. Frekuensinya nyambung. Hati gembira. Pikiran tenang ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang menyangka, aduh kasihan, kok susah amat dia. Sebentar-sebentar datang ke masjid, sebentar-sebentar tinggalkan rumah, sebentar-sebentar dia sholat, capek, letih, urusannya belum selesai, kasihan. Mungkin sebagian orang memandang kasihan. Karena dianggapnya kita ini repot beribadah. Tapi sebenarnya, di balik itu semua ada kebahagiaan yang tersimpan. Inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu ada kebahagiaan. Di dalam kesusahan itu ada kegembiraan. Yang tidak difahami oleh orang-orang yang belum merasakannya. Maka Sayyid Qutb rahimahullah di dalam muqaddimah kitab tafsir fi dilalil Quran, dia mengatakan al-hayatu fi dilalil Quran ni'matun. Ni'matun la yadhukuha illa man dzaqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan. Dan kenikmatan itu tidak pernah dirasakan kecuali orang-orang yang sudah pernah merasakannya. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan. Dan kenikmatan itu tidak pernah dirasakan kecuali orang-orang yang sudah pernah merasakannya. Kalau kita hanya sekedar ceritakan kepada seseorang, orang mungkin tidak paham bahwa ibadah itu nikmat, bahwa sholat itu indah. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Maka Nabi SAW itu kalau sholat panjang-panjang. Sahabat Nabi SAW itu kalau sholat panjang-panjang. Kenapa? Karena mereka merasakan kelezatan ibadah. Bukan berarti kita harus terus sholat pagi, siang, malam, tidak bekerja, tidak mengurus anak istri, tidak mengurus masyarakat. Bukan. Tetapi materi yang sedang kita bahas saat ini, kalau kita belum merasakan kegembiraan, ketenangan di dalam sholat dan ibadah kita yang lain, berarti iman kita dalam keadaan sakit. Karena hakikatnya ibadah itu adalah ketenangan. Hakikatnya ibadah itu adalah kebahagiaan. Maka seseorang yang belum merasakan nikmatnya ibadah,
dia harus segera memperbaiki iman, meningkatkan kualitas iman, menyehatkan imannya. Sama sayyi'atuka fa anta mu'min. Tandanya adalah ketika kamu gembira saat beribadah dan ketika kamu sedih ketika kamu melakukan dosa kepada Allah. Itulah tanda iman yang bersemi dalam hati kamu. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kelezatannya ibadah. Al-hayatu fi dilalil Qur'an ni'matun la yadhuquha illa man daqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran itu adalah kenikmatan, keindahan. Dan kenikmatan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang pernah merasakannya. Sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang imannya pernah digembleng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti perjalanan iman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka memiliki kualitas iman yang luar biasa. Mereka merasakan nikmatnya ibadah dalam kehidupan mereka. Sampai-sampai kalau kita dengar ucapan-ucapan mereka, kita ini akan terkejut dan terheran-heran. Tapi itu benar. Dan ini memang terjadi. Kisah-kisah ini terjadi dengan sebenar-benarnya. Dan kita harus yakin. Kenapa? Karena pada saat itu, para sahabat itu hidup bersama Nabi. Para sahabat itu melihat mukjizat Nabi. Para sahabat itu belajar iman bersama Nabi. Sehingga imannya melambung tinggi dan mereka merasakan kenikmatan ibadah yang luar biasa. Sehingga suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Lau lam takun salatatun fid dunya ma uhibbul hayata fid dunya." Andaikan di dunia ini tidak ada 3 hal, maka aku enggak betah lagi untuk hidup lama-lama di dunia ini. Kata Sayyidina Umar. Kalau aku sudah enggak bisa lagi melakukan 3 hal di dunia ini, maka apa artinya aku berlama-lama hidup di dunia? Karena yang aku rasakan nikmat, indah, membahagiakan aku adalah di antaranya 3 hal itu. Kalau 3 hal itu sudah tidak ada lagi aku tidak bisa lakukan, aku enggak betah lama-lama bertahan hidup di dunia ini. Yang pertama, laula an adha'a jabhati fit turabi sajidan. Kalau aku sudah tidak bisa lagi meletakkan keningku ini di atas tanah untuk bersujud kepada Allah. Tidak ada artinya kehidupan ini tanpa salat. Tidak akan pernah aku merasakan bahagia dalam kehidupan ini tanpa salat. Karena aku merasa sangat berbahagia, sangat senang, sangat bahagia ketika aku meletakkan keningku ini di anilis saim. 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Farhatun 'inda fitrihi, dia akan gembira saat dia berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan dia akan gembira saat dia berjumpa dengan Allah. Jadi orang beriman itu akan gembira ketika dia melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan gembiranya 3 kali. Yang pertama ketika dia melakukan ibadah gembira, senang, bahagia. Yang kedua ketika dia mengingat-ingat ibadah yang pernah dia lakukan dalam hatinya. Masya Allah, dia juga akan rasakan gembira. Dan yang ketiga, kegembiraan itu akan dia rasakan ketika Allah bayar di akhirat nanti. Tambah gembira lagi. Sebagaimana penyesalan orang-orang yang kurang amal. Penyesalan orang-orang yang kurang ibadah. Itu juga berturut-turut. Ketika sakaratil maut, dia menyesal. Minta dihidupkan di dunia. Ketika masuk kubur, dia menyesal lagi. Minta dikembalikan ke dunia. Ketika di akhirat orang-orang dapat pahala, kok dia dapat azab, menyesal lagi.
minta dikembalikan ke dunia. Begitu juga orang-orang yang ibadah kepada Allah. Dia merasakan kegembiraan. Karena apa? Karena dia beriman kepada Allah sehingga dia merasakan kenikmatan dalam ibadahnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, wallahi inna wajadna al khairi fil kurhi. Demi Allah, saya mendapatkan kegembiraan di atas kegembiraan, kesenangan di atas kesenangan ketika aku bersusah-susah di jalan Allah. Nampaknya repot, nampaknya susah, berdebu, capek, ngantri, ini, itu. Tapi subhanallah, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu, saya menghadiri pertemuan besar di Bangladesh. Hadir di dalam pertemuan tersebut, saudara-saudara Islam kita dari seluruh dunia. Dari berbagai macam negara. Kita semua berkumpul di tempat yang sangat sederhana. Tenda-tenda yang terbuat dari bambu. Banyak debu, banyak nyamuk. Sehingga setiap sore itu disemprot, di fogging. Setiap sore di tempat tidur kita. Sangat sederhana. Hanya bambu-bambu, atapnya seng, alasnya tikar. Sangat sederhana. Dengan jumlah manusia yang sangat banyak. Dan ketika saya kembali, saya menggunakan pesawat Thai Airways. Ketika saya naik ke pesawat, pulang daripada pertemuan tersebut, saya melewati pintu depan sehingga melewati bisnis kelas. Di pesawat itu, di depannya itu bisnis kelas. Baru belakangnya ekonomi kelas. Ketika saya melewati bisnis kelas, saya lihat, subhanallah, ternyata yang duduk di bisnis kelas itu saudara-saudara kita yang baru saja tidur di tikar tadi. Saudara-saudara kita dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, memenuhi bisnis kelas. Berarti mereka orang-orang kaya. Mereka orang-orang yang biasa tidur di atas kasur yang empuk. Mereka orang-orang yang punya fasilitas lengkap. Tapi subhanallah, ketika mereka berada di dalam pertemuan istimewa tersebut, mereka sangat bersahaja sekali. Tidur di atas tenda seng, makannya ngantri, kamar mandinya ngantri. Tendanya terbuat dari bambu, tidur himpit-himpitan. Subhanallah. Apa yang membuat mereka mau melakukan hal tersebut? Inilah jawabannya. Al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'matun. Ni'matun la yadhuquha illa man dhaqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Qur'an adalah kenikmatan. Dan kenikmatan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang pernah merasakan. Kalau kita cerita, seakan-akan orang tidak percaya. Tapi kejadian itu terjadi pada saudara-saudara kita. Dan pada diri kita juga. Kalau dia tidak mendapatkan kenikmatan, tidak akan mau mereka melakukan hal tersebut. Tidak akan sudi mereka melakukan hal tersebut. Tapi kenapa mereka berbondong-bondong datang dan mau melakukan hal tersebut? Karena kenikmatan yang dia rasakan di dalam hati. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulunya budak, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di akhir kehidupannya pernah ditanya,
Wahai Bilal, di manakah kehidupan yang kau paling rasakan nikmat selama hidupmu? Maka Bilal mengatakan, ketika aku diletakkan di padang pasir yang luas, ditindih batu di atas perutku, aku dicambuk oleh tuanku, dipaksa untuk meninggalkan ajaran Muhammad. Dan aku ucapkan dengan lesanku yang keluar dari hatiku, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Itulah kehidupan yang paling aku rasakan nikmat dalam kehidupan. Coba bayangkan. Dia merasakan kenikmatan ketika dia mempertahankan imannya. Ketika dia bermujahadah taat kepada Allah. Ketika bersusah-susah di jalan Allah, dia merasakan puncak kenikmatan dalam hidup. Dan kalau hal ini diceritakan kepada orang yang belum pernah merasakannya, dia tidak akan percaya. Dan dia pasti akan menolak. Tapi hal ini terjadi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang pernah merasakannya. Dia telah membuktikan kenikmatan dalam hatinya. Dia telah membuktikan mustajab doa, doanya dikabulkan oleh Allah. Dia telah membuktikan masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlis li amalak wa la tas'alni fa inni utika afdalu mimma ataitu sa'ilin. Wahai hambaku, kata Allah, ikhlaskan amalmu kepada aku. Dan tidak perlu kau banyak minta. Kalau amalmu ikhlas, sungguh-sungguh khusyuk kepada aku, tanpa kau minta, aku berikan yang terbaik untukmu, wahai hambaku. Karena kau adalah kekasihku. Aku cinta kepadamu. Maka aku akan jaga kamu. Doamu akan aku kabulkan. Permintaanmu akan aku beri. La yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Apabila hambaku selalu mendekatkan diri kepada aku, dengan amalan-amalan sunnah, sampai aku putuskan bahwa dia adalah kekasihku, kata Allah. Dan ketika aku jadikan dia kekasihku, maka dia akan memegang sesuatu dengan tanganku. Dia akan melihat sesuatu dengan pandanganku. Dia akan mendengarkan sesuatu dengan pendengaranku. Dan setiap langkahnya akan aku bimbing. Setiap permintaannya akan aku beri. Dan siapa yang menyakiti dia akan berhadapan dengan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah kekasih Allah. Dialah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dialah orang-orang yang merasakan kenikmatan ibadah bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan khusus, naungan Allah di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Di antaranya siapa? Rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang bersunyi diri berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, sehingga berlinangan air matanya karena cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu. Seorang yang bersunyi diri berzikir kepada Allah sehingga berlinangan air matanya karena cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya seorang yang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang pernah merasakan. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang panglima perang
yang banyak mengalami pertempuran-pertempuran besar. Ahli strategi perang. Banyak peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sehingga badan dia sudah penuh dengan bekas-bekas luka. Badan dia tidak ada yang kosong lagi. Dia mengatakan laqad waqa'tu kadza wa kadza zahfan. Wa ma baqiya fi jasadi illa wa fihi ta'natun biramhin, ramyatun bisahmin, aw darbatun bisayf. Aku ini, kata Khalid bin Walid, telah mengalami banyak peperangan dalam kehidupanku. Sehingga badanku ini penuh dengan luka panah, tancapan tombak, dan sayatan pedang. Faha ana amutu ala firashi kama yamutul ba'ir. Tapi aku sedih hari ini. Kenapa aku harus mati di atas kasurku? Kenapa aku tidak mati di dalam medan pertempuran? Kenapa aku tidak mati di jalan Allah? Kenapa aku harus mati di atas kasurku? Aku malu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan aku bersama orang-orang yang pengecut dan penakut di akhirat nanti. Kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang sangat tinggi dirasakan oleh seorang hamba yang pernah merasakannya. Sehingga sesuatu yang menyeramkan, menakutkan menurut orang lain, terasa nikmat dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka selalu bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mesti kita usahakan. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mu'tah. Saat itu Nabi pesan, fa in qutila Zaid fa Ja'far, fa in qutila Ja'far fa Ibnu Rawaha. Aku kirim kalian ke Mu'tah. Yang jadi pimpinan adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid terbunuh, Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, Abdullah bin Rawaha. 3 sahabat utama ini yakin setelah mereka berangkat, mereka tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Karena Nabi sudah katakan dan ceritakan seperti itu. Maka Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, dia siapkan kuda yang kencang larinya. Rombongan berangkat malam hari. Abdullah bin Rawaha mau menyusul rombongan setelah sholat Jumat bersama Nabi SAW. Tujuannya apa? Ingin lihat wajah Nabi yang terakhir kali. Tujuannya apa? Ingin berada di Madinah Munawwarah. Tujuannya apa? Ingin sholat Jumat di belakang Nabi. Tujuannya apa? Ingin berada di Masjid Nabawi, sholat di shaf yang pertama, imamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini niat-niat yang bagus. Semua ini niat-niat yang baik. Tapi ternyata ketika jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dia pikir baik itu keliru. Abdullah bin Rawaha cerita kepada istrinya, saya mau undur keberangkatan saya, biar teman-teman saya berangkat duluan, karena saya mau menghadap Nabi untuk minta doa khusus, supaya saya lebih dulu masuk surga dibandingkan mereka yang berangkat malam hari. Yang berangkat malam hari kan gak minta doa khusus dari Nabi. Saya mau menghadap secara pribadi, minta doa khusus. Karena Nabi itu kalau dimintain sama sahabat pasti diberi. Maka benar, falamma shalla aqbala rajulun musalliman alaih.
Ketika sholat Jumat sudah selesai, datang seseorang menghadap Nabi mengucapkan salam. Apa tujuannya Abdullah bin Rawaha ini? Minta doa supaya duluan masuk ke dalam surga. Ud'uni ya Rasulullah hatta kuntu sabiqatan yaumal qiyamah. Doakan saya Rasulullah supaya saya masuk surga lebih dulu di akhirat nanti. Ternyata sebelum dia ucapkan permintaan tadi, Nabi SAW tanya duluan kepada dia, Ya Abdullah, kam sabaqaka ma'ashabika? Wahai Abdullah, berapa lama kamu terlambat masuk surga dibandingkan teman-temanmu yang berangkat malam hari tadi? Kaget Abdullah bin Rawaha. Loh, saya ini mau minta doa supaya duluan masuk surga, tapi Nabi katakan kamu berapa lama terlambat masuk surga dibandingkan temanmu itu. Tapi karena ditanya sama Nabi, ya dia jawab, sabakuni yaum onis wa yaum ya Rasulullah. Saya mungkin terlambat dibandingkan mereka sehari atau setengah hari saja. Saya sudah siapkan kuda yang kencang yang bisa menyusul mereka. La bal sabakuka khamsumi'ati amin. Tidak. Kata Nabi, bahkan kamu terlambat 500 tahun dibandingkan mereka. Nabi ajarkan iman kepada sahabat. Nabi didik bagaimana hakikat iman kepada sahabat. Sehingga mereka semua itu merasakan manisnya ibadah. Merasakan manisnya iman dalam kehidupan mereka. Mereka sampai pada hakikat iman. Yang saya ingin ceritakan dalam bab ini adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Termasuk 3 orang yang diutus oleh Nabi ke Mu'tah tadi. Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Hudzafah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Ja'far bin Abi Thalib ini dia memegang bendera dengan tangan kanannya, dipotong tangan kanannya. Dipegang bendera dengan tangan kirinya, dipotong tangan kirinya. Dipegang bendera dengan sikutnya. Ternyata datang musuh dari belakang dipukul punggungnya. Dia jatuh tersungkur dalam keadaan tangan terpotong-potong. Apa yang terucap dengan lisannya? Apakah dia menangis, menjerit, merasakan kesakitan? Tidak. Ternyata dia telah merasakan wanginya surga. Dia membaca syair yang indah, habbadal jannatu waqtirabuha baridatun wa tayyibatun syarabuha. Aku telah merasakan kedekatanku dengan surga. Minuman yang sejuk dan menyegarkan telah disiapkan oleh Allah untuk menyambut kedatanganku ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rasakan penderitaan menurut pandangan manusia dengan keindahan dan kenikmatan. Karena dia sudah sampai kepada hakikat iman. Sehingga semua penderitaan-penderitaan yang dianggap kesusahan, mereka telah merasakan menjadi kenikmatan di dalam bermesraan dengan Allah Subhanahu. Oleh karena itu, khulasatul kalam, kesimpulan daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, apabila kita belum merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ini tergolong orang-orang munafik. Segera berusaha meningkatkan iman. Belajar iman, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, kata Nabi. Perbaharuilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana ya Allah? Bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya bukan hanya diucapkan, sampaikan, dakwahkan. Bicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, keesaan Allah. Ceritakan terus. Maka manisnya iman akan sampai ke dalam hati. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka berkeliling datang kepada orang-orang. Apa yang dilakukan? Najlis bina sa'atan nu'min billah. Datanglah kemari, kita duduk sesaat di masjid untuk beriman kepada Allah.
Ajak orang-orang di luar masjid supaya datang ke masjid bicara perkara iman. Orang yang diajak kaget. Loh, kita ini kan orang beriman. Kok diajak beriman lagi? Natahaddas anil iman fayazdadu imanuna. Kita bicara perkara iman supaya iman kita meningkat. Karena iman ini kalau nggak diomongin lama-lama luntur. Kenapa hari ini orang makan ingat dunia, sholat ingat dunia, ngobrol sama istrinya perkara dunia, di kantor, di mobil, yang dibicarakan dunia, mimpinya pun mimpi dunia. Kenapa? Kok sampai seperti itu? Ya karena itu yang hari-hari dibicarakan. Itu yang hari-hari didengar. Itu yang hari-hari difikirkan. Maka isi hatinya adalah kebesaran dunia. Nah, kalau isi hatinya kebesaran dunia, dikhawatirkan ketika datang sakaratil maut, yang keluar dari lisannya bukan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir katanya mampu ucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dunia kita letakkan di tangan kita. Tapi la ilaha illallah di dalam hati kita. Kalau terjadi sesuatu, dunia bisa kita lepaskan. Tapi la ilaha illallah jangan kita lepaskan. Tapi kalau la ilaha illallah hanya kita letakkan di tangan kita, tapi di dalam hati kita ada kebesaran dunia, terjadi masalah, terjadi sesuatu, agama kita lempar, yang kita pegang adalah keduniaan kita. Dan ini merupakan bahaya yang sangat besar. Islam tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Tapi Islam mengajarkan kita, kamu kendalikan dunia. Sehingga dunia tunduk kepada kamu. Dunia mau kamu ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang punya iman. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang punya iman. Jadi orang besar, jadilah orang besar yang punya iman. Karena semua itu hakikatnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman kepada kita. Memberikan taufik dan hidayah sehingga kita mampu merasakan nikmatnya iman dalam kehidupan kita. Jazakumullah khair. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mampu mengusahakan diri kita sehingga kita sampai tergolong orang-orang yang memiliki merasakan manisnya iman kepada Allah SWT. Salasatun man kunna fihinna wajadahunna halawatal iman. 3 hal yang apabila kamu ada di dalamnya, kamu akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah kau jadikan Allah dan Rasulnya yang paling kau cintai dibandingkan segala-galanya. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan kau tidak pernah mencintai seseorang kecuali kau cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Kamu takut kembali dalam kekufuran, takut kembali dalam kebodohan, takut kembali pada maksiat sebagaimana takutnya kamu dilempar ke dalam neraka jahanam. Kalau 3 hal itu sudah ada pada diri kita, insya Allah kita akan merasakan manisnya.